Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Di sini kami dari kelompok 1A akan membuat tugas dari judul 6 pada praktikum keamanan sistem informasi, di mana kali ini kami akan memberikan beberapa langkah dalam pembelian domain, mulai dari pembelian domain, pendaftaran domain ke Cloudflare dan seterusnya. Berikut adalah prosedurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal video ini akan diawali oleh saya dalam melakukan pembelian domain pada web hostinger. Di mana pada kali ini kita akan masuk ke dalam web hostinger dulu menggunakan akun Google. Sebentar. Nah, lalu kita pilih salah satu akun kita. Adalah saya pilihnya yang Rizky Jaya Putra yang paling atas. Oke, pada kali ini kita sudah masuk ke web hostinger. Nah, selanjutnya kita masuk ke domain. Habis masuk ke domain, kita beli domain baru nih, beli domain baru. Lalu kita cari domain yang kita beli. Contohnya saya di sini dari anggota PKSI A, PKSI 1A, kita misalnya sini, kita pakai PKSI, sabar, PKSI 1A. Nah, lalu kita pilih yang paling murah. Di sini yang paling murah biasanya antara online atau soft. Soft kenapa? Karena com ini biasanya dia mau 6.900 hanya pada tahun pertama. Tahun selanjutnya dia tidak 6.900. Lanjut ke ini dari PKSI 1A online. Saya cari. Nah, setelah tersedia, mari kita tambahkan ke chart. Lalu kita lihat sini 16.000 dan kita lanjutkan pembayaran. Nah, setelah itu kita pilih metode pembayaran. Nah, setelah itu kita bisa memilih mau menggunakan PayPal atau lainnya. Di sini karena saya eh, tidak menggunakan kartu bank, maka kita akan memilih opsi yang paling murah adalah kris dengan tambahan TPN menjadi ini segini. Jadi 23.000. Oke. Jadi kita kirimkan pembayaran. Nah, setelah itu saya tinggal scan kris ini. Jadi setelah saya melakukan pembayaran, maka akan dimasukkan ke dalam pendaftaran domain dan saya di sini diminta untuk mengisi informasi pemilik. Jadi ketika saya sudah mengisi informasi pemilik, maka kita lanjutkan daftar. Oke. Nah, di sini terdapat pemberitahuan domain sudah dapat digunakan. Harap verifikasi pada email. Tekan maksimalkan potensi domain Anda. Nah, di sini mungkin bisa kita lewati aja terlebih dahulu. Nah, di sini informasi domain itu sudah bisa kita lihat. Dilihat juga pada bagian ini, pada portofolio domain itu sudah dapat kita lihat bahwasannya domain sudah aktif. Nih, pksi1a.online. Dan tinggal menunggu verifikasi pada alamat email. Mungkin sekian begitu saja penjelasan dari pembelian domain saya. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi saya akan lanjutkan untuk mendaftarkan domain di Cloudflare, di mana pada kali ini saya mengakses halaman Cloudflare di sini. Lalu kita add a site, terus kita di sini connect a domain. Nah, kita masukkan domain yang telah kita beli pada hostinger tadi. Di sini untuk nama domainnya adalah pksi1a.online. Aduh, salah. PK.
Setelah itu kita pilih salah satu dari, kita pilih yang free, yang nggak bayar. Sini kita skip aja biar nggak lama. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kita sudah sampai di review your DNS record. Di sini kita bisa langsung continue to activation. Kita di sini cek name server. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwasanya Cloudflare sedang ngecek name server dari PKSI 1.online. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengubah name server domain menjadi name server Cloudflare. Di mana di sini saya sudah membuka domain, selalu ke bagian overview. Di sini ada domain yaitu nama domainnya adalah pksi1a.online. Kemudian kita di sini pencet aja. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Lalu eh, kita ke bagian DNS, lalu kita ke halaman records. Nah, kemudian di sini dia akan tampil username, name servernya, yaitu ada dua. Di sini ada yang Austin dan juga yang Tani. Nah, kemudian di sini kita akan ke hostingernya. Selanjutnya eh, ke domain. Nah, jadi di sini kita ke PKSI1A online, lalu pencet DNS name server. Nah, jadi di sini kita ubah username-nya. Nah, nah terus di sini tuh kayak ada name server dari eh hostingernya itu. Nanti kita sesuaikan name servernya yang ada di hostinger sama di mana di Cloudflare. Maka nanti di domainnya akan aktif seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan untuk mengaktifasi Cloudflare Zero Trust. Jadi Zero Trust ini untuk menghubungkan koneksi aman antara server Ubuntu dan juga Cloudflare menggunakan fitur tunnel. Nah, jadi di sini kita ke networking lalu ke tunnels. Nah, selanjutnya di sini kita delete terlebih dahulu karena kemarin tidak tidak terekam, lalu kita create tunnel. Nah, di sini kita masukkan nama tunnelnya yaitu sesuai domain yang kita buat, lalu kita create. Nah, di sini kita operating systemnya kita pilih Debian karena Ubuntu ini menggunakan basis Debian. Lalu setelah environment dipilih, eh, dia akan menampilkan install Cloudflare, install Edge Service ini. Ini digunakan untuk perintah instalasi dan konfigurasi konektor yang nantinya akan dijalankan di terminal Ubuntu yang akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menghubungkan server dan juga Cloudflare. Nah, di sini kita sudah, lalu kita pencet tunnel lagi. Nah, di sini sudah muncul PKSI1A.online yang mana statusnya itu inaktif. Nah, di sini juga dapat dilihat melihat select operation system, lalu di sini sudah muncul perintah instalasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses yaitu instalasi Cloudflare di Ubuntu. Jadi yang pertama itu saat kita melakukan instalasi, pastinya kita melakukan sudo apt update dulu untuk mengupdate Ubuntunya versi yang terbaru. Sandi.
Dan di sini untuk sudah apt update akan memakan waktu beberapa saat. Kita skip aja. Baik, di sini telah selesai untuk melakukan update di Ubuntu server. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah proses install dari Apache-nya. Jadi pertama itu sebelum install Cloudflare kita perlu install Apache 2-nya dulu di Ubuntu dengan perintah sudo apt install Apache 2. Untuk proses instalasinya juga memakan waktu beberapa saat. Ketik Y, dan ini akan mulai proses instalasinya. Untuk proses instalasinya akan memakan waktu beberapa saat. Untuk itu kita bisa skip aja. Baik, ini proses sedang berjalan, udah sampai 75% untuk proses instalasinya. Dan masih kita tunggu sampai dia 100%. Baik, di sini masih lanjut untuk prosesnya. Untuk progresnya sendiri bisa dilihat di sini ada 32%. Ini. Ini prosesnya sebentar lagi sudah 93%. Bisa kita skip aja. Baik, di sini untuk proses instalasi Apache 2-nya sudah selesai, maka kita akan lanjutkan untuk menjalankan kode perintah yang diberikan oleh Cloudflare. Kita salin dari sini untuk install Cloudflare-nya. Pertama ini untuk perintah install. Jalan. Bisa dipaste ya, paste berikut. Kembalikan kodenya dan klik enter. Sini sedang berjalan untuk instalasi Cloudflare-nya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita mau nyari ini. Ini kan yang bisa. Udah ini dia. Kemudian ketika nanti itu selesai install Cloudflare-nya, maka kita akan lanjut ke install as service-nya. Ini proses installnya sudah berjalan 78%. Masih kita tunggu untuk instalasi Cloudflare-nya. Baik, kita lanjut di sini untuk proses yang kedua itu adalah install service-nya. Kita copy kode yang nomor 2, install service. Kita tempelkan, kemudian kita klik enter. Saja di sini berjalan proses install service-nya.
Nah, di sini sudah tertulis bahwasannya di sini untuk instalasinya Linux service-nya Cloudflare sudah install sukses. Dan lanjut ke yang ketiga. Baik, di sini kita masuk ke kode install yang terakhir. Itu sudah kita update untuk memastikan apakah benar-benar sudah terinstall atau belum. Sudah update. Sudah update. Ya. Tapi nggak mau. Ini nggak. Ini harus. Lihat. Oke, di sini dijalankan perintah update dan juga perintah install Cloudflare-nya. Kemudian apabila sudah selesai, oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini untuk statusnya sudah healthy, yang mana itu berarti untuk Cloudflare di Ubuntu-nya sudah berhasil terinstall. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Firman Farol Ricardo. Di sini saya akan menyampaikan terkait penambahan subdomain dari domain yang kami miliki. Nah, di sini pertama kita akan masuk ke bagian tunnels-nya. Lalu di sini kita tambahkan root baru, yaitu publish application untuk menambahkan subdomain dari domain yang telah kita miliki. Untuk subdomain yang kita gunakan, kita buat judul 6. Sehingga untuk nama domain dari subdomain yang kita peroleh itu adalah judul 6.pksi1a.online. Seperti itu. Kemudian di sini kalau kita pilih service URL-nya adalah localhost titik satu. Oke, kemudian kita tambahkan. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa root baru, yaitu subdomain yang telah kita buat, telah berhasil ditambahkan. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memodifikasi tampilan dari HTML pada bagian ke-5. Nah, yang pertama kita akan masuk ke folder web Apache-nya. Nah, tadi kan sudah diinstal sama teman saya terkait dari PHP atau Apache-nya. Nah, di sini kita akan masuk ke folder yang bernama var. cd /var /www /html. Nah, di sini kita sudah masuk nih ke var HTML-nya. Nah, selanjutnya dia biasanya ada file
index.html. Kita akan ls. Ls itu berfungsi untuk melihat apakah apa aja file yang ada di folder var tadi. Nah, ada nih index.html. Selanjutnya kita akan edit konfigurasi Apache, tapi kita akan masuk dulu nih ke sudo agar eh, nggak salah. Jadi kita harus turut Apache dulu. Nah, setelah itu kita akan edit konfigurasi menggunakan sudo nano untuk membuka folder etc dengan Apache 2 mods enabled slice dir dot konfigurasi. Jadi ini konfigurasi dari directory. Oke, nah setelah itu muncullah nih ada directory index HTML, index OGA, index PL. Nah ini tuh isi dari si file dir konfigurasi ini atau directory konfigurasi. Nah setelah itu ini aku kecilin aja karena nggak kelihatan. Nah setelah itu kan isinya ada ini, tapi kita ubah jadi home.html. Artinya eh, Apache ini hanya mengarah ke home.html aja, bukan ke index.html. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus aja semuanya. Directory index home.html. Nah, di sini kita akan menyimpan dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, di sini udah tersimpan nih konfigurasi yang baru yang hanya mengarah ke home.html. Artinya, Apache tadi hanya membuka home.html. Terus kita akan restart Apache-nya agar konfigurasi tadi tersimpan. Sistem ctl tl restart Apache 2. Nah, di sini kita akan restart nih Apache-nya. Kalau sudah, kita akan buat file HTML baru. Misalnya, saya akan kasih nama ksi.html. Nano ksi.html. Nah, ini kita langsung terarah ke si GNU untuk KSI HTML-nya atau profilnya. Di sini kita bisa edit nih si KSI.html. Kita bisa copyin aja langsung semua kode yang udah kita buat. Ini aku buat pakai HTML dengan Tailwind. Kita copy aja kodenya dan kita akan masukin ke si GUI-nya. Nah, ini adalah kode HTML. Nah, kode ini akan tampil nanti di eh, si subdomain yang udah kita buat tadi. Nah, sekarang kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, sudah kan? Setelah itu, kita akan cek domainnya nih di browser. Nah, biasanya dia akan tampil dari home Apache-nya. Baiklah, dari subdomain yang telah saya buat sebelumnya, kita dapat akses judul PKSI 1A.online. Di sini ada dua indeks yang tersimpan, yaitu indeks HTML dan KSI HTML. Yang dimana di sini untuk file yang terpisah yang kami buat yaitu ksi.html. Dan di sini sudah dapat diakses. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita akan ke bagian 6, yaitu menambahkan security rules pada domain yang telah kita buat. Dan di sini kita langsung masuk saja ya ke bagian menu security rules. Di sini kita pilih create rule untuk menambahkan rules yang pertama yang ada di dalam modul,
Itu di sini role name-nya block si.ml. Dan kemudian untuk expression preview-nya kita masukkan aja expression. Kemudian kita pilih action-nya block dan kita pilih deploy. Hmm. Dan untuk rules pertama telah berhasil kita tambahkan. Lalu yang kedua, kita akan membuat aturan baru, yaitu memblokir dari negara tertentu. Contohnya di sini kita buat custom rule baru, namanya blokir negara US. Dan sini untuk expressionnya kita edit, lalu kita masukkan IP, terus QIP dot country ini. Kemudian actionnya di sini kita pilih block, lalu kita pilih deploy. On. Nah, di sini untuk blokir negara selain Indonesia seperti negara US telah berhasil ditambahkan. Dan di sini kita dapat menguji cobanya seperti berikut. Sini harusnya untuk pad ke KSI HTML ke KSI.html-nya di blok sehingga tidak dapat kita akses. Nah, sorry you have been blocked. Dan kemudian untuk yang blokir negara US, pertama kita harus nonaktifkan ini dulu. Ya, blokir KSI HTML-nya. Harusnya ini dapat kita akses kembali. Dan untuk blokir negara US ini, eh, kita harus menggunakan VPN terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya telah menyiapkan satu extension, yaitu VPN. Di sini telah berhasil ditambahkan VPN-nya. Dan kini kita sedang connect di negara Belanda. Harusnya KSI HTML ini berstatus blokir karena kita menggunakan VPN dari negara Netherlands seperti itu. Dan sini dapat kita lihat bahwa eh, pad ke KSI.html-nya tidak dapat kita akses karena kita telah menggunakan VPN seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian, terima kasih atas pemaparan kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.